Tidak cukup. Kalau itu visit, maka jumlahnya akan banyak, Pak. Jadi kita bikin laporan itu adalah jumlah unik visitor, kita targetnya 12.000 4 hari. Dalam 4 hari ini. Dan tidak ada 10. Hampir mencapai itu. Hampir 10.000 sampai 12.000 ya. Ya, hampir mencapai. Tapi kalau kita laporan, kita katakan mencapai karena sebenarnya kita hitung visit ya. Ya, jumlah visit. Ya. Saat ini saya bersama Daud Dharma Salim selaku CEO Krista Media. Teman lama, sahabat lama, sudah 20 tahunan saya kenal dengan Pak Daud, Pak. Nah, terkait dengan Krista Media bahkan sudah sekian lama. Tahun ini bahkan sudah memasuki usia ke-28 tahun ya Pak Krista Medianya. Boleh sedikit diceritakan Pak terkait Krista Media, kapan memulainya, bagaimana memulainya sehingga sampai seperti ini? Ya, terima kasih Pak Rudi. Krista Media sudah berusia 28 tahun, dimulai tahun 94. Waktu itu memang masih belum nikah ya Pak. Oh, masih jomblo? Iya. Masih single sudah mulai usaha? Iya betul. Oke. Tahun 94. Awal-awal bukan untuk di event organizer, kita di Krista Media itu di bidang desain dan printing sebenarnya. Desain dan printing. Ya, nah, memang di awal bermain di printing juga ya. Terus mengarah tahu pameran pertama itu pameran printing sama paper kan. Iya, printing dan paper tahun 95. Ya. Pameran pertama yang dilakukan oleh Krista Media. Baru berkembang tahun 2000 baru kita masuk ke teknologi. Dan itu mulai berkembang lagi ke bidang-bidang lain. Dan sampai tahun ini 2023 kita sudah ada kurang lebih setahun 11 kali pameran. 11 kali itu di dalamnya ada berbagai jenis sektor industri dan tema. Contohnya kalau untuk yang pameran Outprint itu ada berbarengan dengan OPEC, di dalamnya juga ada food teknologi, ada pharma teknologi sama kosmetik. Itu di hall yang berbeda. Nah di seberang itu ada untuk printing paper sama carton box sama signage juga. Jadi itu kita anggap satu kali event. Jadi setahun kurang lebih 10 sampai 11 kali. Kecuali tahun 98 dan kemarin tahun pandemi 2020, 2021 tidak ada sama sekali event itu paling berat memang. Tapi sempat pameran atau mau di skip selama pandemi? Pamerannya hanya pameran online. Kita ada create ada virtual pamerannya. Ya. Tadi sempat disebutkan tahun 98, jadi 98 juga sempat di skip ya. Ada. Sama sekali itu kan satu tahun ya, setahun itu ya. Di mana rupiah dari 2.500 jadi 15.000. Ya, betul. Jadi ya itu masa-masa sulit. Sulit juga itu. Iya. Nah, justru itu Krista Media dengan umurnya segitu panjang ya kan, dengan histori yang luar biasa. Sekarang sudah 28 tahun ini, pasti kan ada menghadapi tantangan, Pak. Tadi tantangan situasi, politik, dan yang lain-lain. Bagaimana menghadapi itu semua, Pak? Apa rahasianya? Sebenarnya untuk semua usaha, saya pikir termasuk juga di MICE Industry atau event management adalah fungsinya di kepercayaan. Jadi kita mesti lakukan apa yang kita memang sudah janjikan ke customer. Kadang-kadang kita juga mesti lakukan yang di luar ekspektasi dari customer. Jadi seperti itu ya. Komitmen dan memberikan lebih. Kita lakukan karena ini bisnisnya jangka panjang. Jadi nggak bukan shortcut. Jadi kalau satu acara berhasil, tahun depan pasti akan lebih baik, tahun seterusnya. Memang industri ini sangat dipengaruhi juga oleh situasi politik ya. Kalau politiknya agak goyang, itu mempengaruhi baik untuk kunjungan dari pengunjung dalam negeri maupun internasional dan juga partisipan dari luar negeri juga di Indonesia. Nah, kita lihat kan Indonesia makin dipercaya, makin dipandang oleh dunia internasional setelah kepemimpinan Pak
Jokowi ya. Ya. Apalagi dengan ada G20, nama Indonesia makin harum di luar internasional. Jadi buat kita mempromosikan ke Indonesia ke luar negeri akan lebih mudah dibanding dengan tahun-tahun yang 10 tahun yang lalu. Indonesia kan sekarang lebih dikenal. Betul. Ya sudah lebih mapan ya sekarang. Sangat banyak pengaruhnya ke hal itu ya. Efek-efek ke bisnis kita juga relatif positif ya. Ya, kecuali untuk event yang tidak memerlukan partisipan dari internasional. Itu hanya lokal event, itu tidak terlalu pengaruh. Contohnya pameran-pameran yang consumer, pameran-pameran yang hanya untuk B2C, seperti pameran PFJ, tapi itu juga ada pengaruh kalau situasinya tidak aman ya. Ya, sedikit banyak pasti. Jumlah dari pengunjung ya. Tapi kalau internasional itu sangat dipengaruhi oleh keadaan internasional juga. Sama travelingnya ke mancanegara. Itu kalau biayanya makin tinggi itu mempengaruhi. Contoh-contoh pameran di Singapura yang sebelum pandemi kunjungan internasional yang sangat tinggi, sekarang ini menurun. Kenapa? Karena biaya traveling ke Singapura, ke hotel dan yang semua jauh lebih mahal daripada tahun-tahun sebelum pandemi. Oh, seperti itu? Iya, itu mempengaruhi jumlah pengunjung untuk ke negara tersebut. Untuk datang ke sana? Karena itu saling keterkaitan. Jadi sebenarnya industri MICE itu, termasuk event itu, sangat menggalakkan dan efek dominonya sangat besar, bukan hanya untuk pameran saja, tapi industri yang lain, termasuk penerbangan, hotel, transportasi. Kebijakan pemerintah itu sangat mempengaruhi juga Pak. Ya, bersyukur dengan situasi yang ada, ya walaupun istilahnya ya kita menghadapi pandemi juga tidak mudah. Paling tidak perkembangan sekarang di negara kita ini cukup positif lah ya. Betul. Dan itu sangat menunjang Pak. Nah, bahkan kalau dilihat sebelum pandemi dengan sekarang sesudah pandemi nih, tahun 2023 kan sudah berjalan Pak, ada beberapa pameran, Krista Media sudah menjalankan. Ya, apakah itu ada lebih baik daripada sebelumnya, sama atau seperti apa? Nah, tergantung sektornya Pak. Kan kita ada di sektor makanan minuman, horeca, kita ada di sektor yang industri kosmetik kecantikan, di grafika, industri kreatif. Kalau untuk SPE ini yang 16 kali dibanding yang tahun lalu, ini meningkat. Ini jumlah jauh lebih baik. Tahun 2022, baik dari jumlah peserta dan jumlah pengunjung pun lebih dibanding tahun yang lalu 2022. 2022 kemarin sudah dicoba ya setelah pasca pandemi. Kan tahun lalu orang masih was-was ya. Kesini aja rata-rata semua pakai masker kalau kita lihat. Waktu semua, itu hampir rata. Kalau sekarang mungkin sudah 10% kali yang pakai masker atau 5% yang pakai maskernya terbalik. Sudah tidak kelihatan. Jadi orang sudah sudah anggap itu sudah biasa. Itu juga mempengaruhi. Nah, kalau tahun ini dibanding sebelum pandemi hampir sama Pak. Jadi sudah balik sama, balik kepada normal lah ya. Dari segi kepesertaannya. Kita lihat mungkin semua sektor juga udah balik, bahkan mungkin ada yang meningkat Pak. Industri makanan minuman itu juga meningkat. Horeca malah lebih meningkat, lebih baik justru dari sebelumnya. Mamin ya. Iya, mamin ya, makanan dan minuman. Oke. Nah, terkait dengan tahun depan kita mau pemilu nih kan? Tahun politik sudah di depan pintu. Ya, menurut Pak Daud akan seperti apa? Bagaimana kita mempersiapkan diri? Kalau tahun politik itu pasti akan meningkat dari semua hal. Meningkat dalam arti positif untuk ekonomi, untuk permintaan, baik dari Mamin Pak. Kalau pastinya akan pertemuan, banyak ada kampanye, itu pasti memerlukan dana, biaya, dan juga konsumsinya akan meningkat. Perputaran ekonominya akan meningkat. Dari sejarah 5 tahun yang sebelumnya itu selalu meningkat. Selalu meningkat permintaan baik untuk Mamin, baik untuk printing. Karena kalau produksi makanan minuman meningkat, packaging meningkat, otomatis menyangkut juga jasa printing. Jadi itu terkait semua.
ternyata pasti akan untuk ekonomi akan baik. ya, nah itu dia. Saya, ya, Itu akan baik. surprise banget ya. Bukannya enggak, justru semua akan spend. Sangat positif ya. Ya, akan positif, Pak. Ya. Nah, ini senang sekali mendengarnya, Pak. Ya. Bahwa ke depan menghadapi tahun pemilu ternyata kita bisa melihat sesuatu yang positif bertumbuh di sana, ekonomi. Karena memang selama SP ini dengar dari beberapa teman-teman juga ternyata penjualannya cukup baik, ya kan? Dibandingkan justru di luar ekspektasi mereka. Karena memang sebagian besar itu untuk persiapan pemilu sepertinya. Memang seperti itu. Betul. Nah, sekarang terkait dengan SPE tahun ini, ya kan, jumlah peserta dan pengunjung seperti apa, Pak? Jumlah peserta ini kurang lebih 150. 150 peserta. Sebenarnya hitungan kita adalah contoh salah satu perusahaan, dia ambil stand yang besar. Di dalamnya bukan hanya dia. Jadi dia ada prinsipalnya, dia ada yang lain-lain. Jadi kita hitung sebenarnya bukan satu perusahaan. Oh ya. Jadi kurang lebih 150 dan di dalamnya ini ada kurang lebih ada 5 UMKM, Pak. Ada 5 UMKM diundang. Sudah naik kelas. Oh ya. Tahun lalu 2022 dia masih numpang saya. Seperti itu. Tahun ini dia udah buka sendiri. Sekarang mandiri. Sudah membuka stand sendiri. Menyewa stand. Oh. Ya. Oke, hal baru. Betul. Jadi bahkan dia sudah bisa mengagennya salah satu mesin, Pak. Oh. Ya. Jadi itu satu kabar baik, dan yang UMKM lain adalah melalui pemerintah Jawa Timur yang ya, pemerintah daerah ya mensupport UMKM lokal di sini. Dari sisi pengunjung? Nah, pengunjung hari ini rupanya kalau saya belum melihat, tapi kalau lihat kemarin hari ketiga dan hari kedua lebih banyak hari ketiga. Jumlahnya itu kurang lebih mungkin beda sampai 30%. Oh ya. Ya, jadi sehari unik ya, Pak ya. Ya. Karena ada yang menghitung pengunjung secara visit. Ya. Visit itu artinya kalau saya datang ke satu pameran, saya datang 4 kali, hitung 4 kali. Itu visit. Tapi kalau hitung unik, saya mau datang 5 kali, tetap saya hitung sekali. Jumlah orang, ya, individunya. Karena kan kalau hitung yang unik itu kurang lebih perharinya hampir 2.000, antara 2.000 sampai 2.300. 2.000 sampai 2.300 orang ya, per orangnya yang dihitung. Ya, unik. Artinya dia datang lagi, karena saya ada ketemu satu cetakan digital tiap hari datang. Saya kenapa tiap hari datang? Ya habis saya lihatnya banyak. Saya mesti lihat detail. Jadi tiap hari mesti datang. Satu hari tidak cukup. Kalau hitung visit, maka jumlahnya akan banyak, Pak. Jadi kita bikin laporan itu adalah jumlah unik visitor, kita targetnya 12.000 4 hari. Dalam 4 hari yang tidak ada 10. Hampir mencapai itu. Hampir 10.000 sampai 12.000 ya. Hampir mencapai. Tapi kalau kita laporan, kita akan mencapai karena sebenarnya kita hitung visitnya. Ya, jumlah visit, orang yang bersangkutan datang ke sini. Ya. Luar biasa. Kalau di Jakarta lebih banyak pengunjungnya. Ya. Karena lebih besar dan dari mana-mana lebih banyak. Tapi ini juga banyak, Pak, dari Indonesia Timur. Dari kita lihat yang berjualan mesin ada dari Papua, ada dari Manado, ada dari Aceh, ada juga kaget dari Indonesia Barat juga datang. Padahal di timur. Sudah nggak sabar menunggu. Ya. Senang sekali dengarnya, Pak. Nah, setelah SP, berikutnya pameran apa yang terdekat? Yang industri beda, Pak, itu di industri sepatu, ya, kulit dan tekstil garment di Jakarta. Di Jakarta. Itu rencananya tanggal 3 sampai 5 Agustus. 3 sampai 5 Agustus. 5 Agustus di Expo Kemayoran. Ada jadi dari bulu ke hilir, Pak, dari bahan aksesoris untuk sepatu, kulit sama tas, semua yang berhubungan sama fashion, sampai mesinnya. Ya, mesin. Ada berapa hall nanti akan terisi? Itu kita hanya pakai hall D2. Oh, hall D2 di sana. D2 itu lebih besar sedikit dari hall yang di sini. Ya. Ya, 5.500 square meter di Expo. Ya. Luar biasa, Pak. Hanya selisih waktu 10 hari. Sudah siap-siap. Ya, Agustus, September di Bali. Habis Bali, Jakarta lagi. Di Jakarta nanti yang besar itu di Ompek nanti Oktober.
Ya. Baru nanti akhir Oktober pameran Pro IVL Ya. untuk teknologi sound system, pencahayaan, entertainment teknologi. Baru nanti bulan November pameran untuk Horeca, makanan minum itu besar. Interfood gitu ya. Interfood, Itu seafood, itu jadi satu semua. Baru nanti yang berikutnya kita bekerjasama dengan salah satu asosiasi kedokteran kecantikan di AIS itu mengenai kecantikan. Baru yang terakhir nanti di sini pameran baru Pak, apa itu? itu teknologi untuk pertanian. Oh, teknologi pertanian. Ya. Modern farming di Surabaya, di Ya, di Surabaya, ya. Grand City akan dihadirkan Ya. bulan Desember. Ya, Wah, kita akan tunggu-tunggu itu. Paling tidak untuk printing sama seperti SP ini berikutnya di Jakarta. Iya, dua kali. Dua kali setahun. Jadi Ya, di Surabaya, dan Jakarta yang all print itu rencananya tanggal berapa tadi? Tanggal Bulan November lah ya. Oktober. Oktober. Yang printing tanggal 11 sampai 14 Oktober. 11-14 Oktober. Ya. Nanti ditunggu printingnya berarti di Jakarta. Teman-teman boleh silakan datang ke sana. Pertanyaan terakhir Pak, terkait Krista Media, karena bergerak di bidang pameran ya, MICE itu tadi, kira-kira ke depan mimpi seperti apa sih Pak? Krista Media, ya mimpinya kita akan menjadi salah satu event organizer yang leading di Indonesia, bahkan pameran-pameran tertentu akan menjadi leading di Asia Tenggara juga. Untuk pameran-pameran tertentu, sektor-sektor tertentu. Sektor tertentu menjadi brand marking Krista Media untuk akan ditampilkan. Sekali lagi terima kasih Pak Daud untuk waktunya dan ceritanya, sangat luar biasa Pak, pengalaman yang sudah dilewati dan ternyata sudah berkembang semikian jauh. Terima kasih Pak Daud. Thank you, Pak. Selamat sore Pak. Cukup ya.